Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku akan menceritakan dari sisi dia yang sudah tidak ada. Tapi sebelum itu aku mau ngajak kalian flashback dulu. Sebenarnya aku males banget untuk flashback ini dan menceritakan ini karena jujur aku takut banget dan ini lumayan bikin aku parno dan trauma kejadiannya. Kalian inget nggak aku pernah cerita tentang rumah sakit? Atau kalau kalian lupa, kalian bisa scroll ke bawah di YouTubeku ada judulnya Rumah Sakit. Itu pengalamannya ketika aku melahirkan anak keduaku. Kan aku harus operasi sesar. Dan sebelum operasi karena HB ku rendah, akhirnya aku harus menunggu kayak di ruangan pasien yang tidak boleh ada keluarga yang menemani. Dan di ruangan itu tuh lumayan gelap. Ada 3 ranjang, kalau nggak salah ada 3 ranjang atau kasur pasien yang ditutupi oleh tirai tirai kain berwarna hijau atau biru, aku lupa. Terus di depan ranjangnya itu tuh ada lemari kaca yang di dalamnya alat-alat medis, dan di atas lemari itu tuh ada gulungan kasur atau kasur kapuk yang digulung, dan juga di depan lemari kacanya itu tuh ada dorongan yang dari stainless steel untuk membawa alat-alat medis, dan juga ada kursi roda di situ. Kan di situ aku cerita di mana ketika aku harus menginap semalam di situ sendirian, tidak ada yang menemani. Ternyata ada satu pasien di ranjang nomor 2 di sebelahku yang kita tuh asik ngobrol mau lahiran dan lain-lain. Terus yang sebelahku pun dia bilang katanya dia hamil anak perempuan, mau melahirkan normal dan lain-lain. Sampai akhirnya ternyata di sampingku itu, kata suster atau kata perawat, di sampingku itu atau di kamar itu tidak ada pasien lain selain aku. Dan ketika aku notice kalau ternyata di kamar itu cuma ada aku, sosok itu memperlihatkan wujud aslinya. Dia sedang berdiri di depan lemari kaca menghadap ke arahku. Dan ya udah deh, pokoknya detailnya kalian langsung aja scroll ke YouTubeku yang judulnya Rumah Sakit, karena aku tuh udah berusaha banget untuk ngelupain ini, dan aku gak mau terlalu flashback ke masa itu ya, karena itu lumayan mengerikan banget buat aku. Dan kalian sudah mampir belum ke YouTube channel Podcast CSR? Di situ itu kan pasti ada pertanyaan, kenapa sih kok YouTube Podcast CSR dan YouTube Catatan si Roy kok dipisah, kenapa nggak disatuin? Karena sebenarnya di YouTube Podcast CSR itu selain menceritakan kisah pengalaman orang-orang terdekat atau orang termasuk teman dan lain-lain, dan juga di situ pun kita menceritakan atau menulis kejadian dari sisi mereka yang sudah tidak ada. Karena ada satu orang terdekatku yang dia tuh bisa mediasi. Jadi kita melalui dia untuk mediasi sama orang yang mereka yang sudah tidak ada ini, dan mereka bercerita, kita tulis dan kita ceritakan. Dan nggak tahu kenapa sebenarnya ini nggak ngerti juga, tiba-tiba si orang terdekat aku tuh bilang gini, kita panggil aja R. Si R tuh bilang gini, coba deh baca cerita ini. Terus aku baca, terus dia bilang ya udah coba direkam karena dia pengen banget dibacain malam ini. Ya udah iya. Ketika aku baca, terus aku bilang, kenapa aku sangat familiar dengan sosok yang dicerita ini?
Kenapa aku juga sangat familiar dengan keadaan ruangannya, dengan percakapannya, dengan kejadiannya, dengan sosoknya. Kenapa aku sangat familiar? Terus R ini bilang lah, iya, karena itu adalah sosok yang ketemu atau ngobrol sama kamu pas di rumah sakit itu, yaitu yang aku ceritakan tadi. Atau kalian bisa scroll ke cerita rumah sakit. Terus aku nanya, kenapa kok kamu bisa ketemu sama dia atau bisa manggil dia? Terus R ini ceritalah temanku, katanya iya karena dia tuh tiba-tiba notice gitu, ingat sama pengalaman aku yang aku ngobrol sama orang tapi ternyata itu bukan manusia gitu di ruangan itu di rumah sakit. Terus akhirnya dia panggil dan dia menulis dari versinya si dia yang sudah tidak ada, tapi dia itu bercerita atau menceritakan kejadian dia sama orang yang waktu itu kebetulan orangnya bukan aku, tapi ya dia masih ingat dengan aku yang waktu itu dia ajak bicara di ruangan itu. Dan aku harap setelah aku membacakan cerita ini atau membacakan ceritanya dia, aku harap dia sudah akan tenang di sana, tenang di alam sana, tidak mengganggu lagi atau tidak mengganggu aku, terutama karena semalam, yaitu hari Sabtu atau hari Jumat malam Sabtu pada pukul 2 pagi lah. Pukul 2 pagi, si sosok ini tuh datang dan dia bertanya, kenapa ceritaku tidak diceritakan? Jadi, aku harap dia tahu dan dia dengar kalau sekarang cerita dia akan aku ceritakan, dan setelah aku bercerita ini, please aku mohon jangan datang lagi karena aku tidak mau berurusan terlalu panjang dengan kamu. Yaudah, langsung aja ya. Ini dari ceritanya dia yang sudah tidak ada. Aku kesepian. Akhir-akhir ini aku merasa sangat kesepian. Tidak ada teman bicara yang bisa aku ajak cerita dan bertukar pikiran. Padahal aku ini termasuk perempuan yang pandai berbicara dan tidak membosankan. Sampai akhirnya malam ini ada wanita muda yang dapat aku ajak bicara. Malam, sapaku pada wanita muda berambut pendek, berbadan cukup besar, yang terbaring lemah di atas ranjang tidurnya. Malam, jawabnya pelan. Suaranya mengingatkanku pada masa-masa lemahku dulu. Baru pindah ya? Tanyaku dengan penuh kelembutan sambil berjalan menuju tempat tidurnya. Iya, tadi sore, 2 hari yang lalu baru beres melahirkan anak kedua. Katanya dengan nada menjelaskan. Oh, begitu. Pantas baru lihat. Bagaimana kondisi anaknya, Neng? Sehat? Benar kan? Aku memang orang yang pandai berbicara. Alhamdulillah perempuan, sehat, pas lahir 3 kilo. Teteh habis melahirkan juga. Tanyanya dengan antusias, sambil mengangkat badannya dari posisi tidur, menjadi setengah duduk dialasi oleh bantal di punggungnya. Iya, anak saya juga perempuan, Neng. Dan akhirnya perbincangan kami berlanjut sampai larut malam. Tak terasa, 30 menit berlalu sejak perbincangan kami awali. Teteh kamarnya di mana ya? Siapa tahu nanti saya bisa lihat anaknya.
Wanita muda itu memandangku dengan penuh semangat, seakan menemukan teman seperjuangan. "Lah, saya kan sekamar sama Neng," jawabku tersenyum. "Di sebelah mana, Teh?" Wanita itu bertanya, seakan kebingungan, mencari tempat tidur yang kosong di ruangannya sekarang. Sambil menoleh membelakangi, aku pun berkata, "Itu." Aku menunjuk kasur kapuk yang dilipat rapi di atas lemari tua sebelah ranjang kosong yang letaknya hanya beberapa petak dari tempat kami berada. "Oh," terdengar suara kecil dari wanita muda yang raut wajahnya mulai pucat pasi, seakan tidak ingin banyak bertanya lagi. Karena perasaanku tak enak, aku sudahi pembicaraan malam ini. "Ya udah, Neng, izin pamit mau tengok anak dulu ya. Sampai jumpa besok malam. Nanti mampir ya." Aku membalikan badan lagi sambil tersenyum dan segera keluar dari ruangan itu. Aku tak berani membalikan badan lagi karena perasaanku benar-benar tak enak. Malam berikutnya, wanita muda itu pun hilang. Benar kan perasaanku? Tak enak. Aku kesepian lagi. Tak lama setelah aku meratapi nasib, ada beberapa suster yang melewati kamar ini. Mereka berbincang dan berbisik. Aku tak suka itu. Suster 1, "Tadi pagi ada ibu melahirkan pindah lagi dari ruangan ini. Katanya semalam ibu itu berbincang bersama wanita yang katanya mirip sundel bolong. Awalnya sih manis. Pas balik badan, punggungnya busuk." Suster kedua, "Ih, serem. Jangan-jangan itu arwah penasaran perempuan yang meninggal karena melahirkan beberapa bulan yang lalu lagi. Dulu dia kan kamarnya di sini." Suster pertama, "Udah jadi merinding. Yuk jangan lama-lama di sini." Bener kan? Perasaanku tak enak. Padahal aku tak pernah berniat jahat kepada mereka semua. Aku hanya ingin ada teman bicara. Sejak beberapa bulan yang lalu, setelah kematianku, karena pendarahan ketika melahirkan, aku benar-benar kesepian. Suamiku pergi, anakku ikut dengan suamiku. Aku di sini, sendiri, tidak bisa keluar. Tolong siapapun, temani aku. Aku merinding banget sih baca ini. Dan buat kamu yang dari tadi nungguin aku baca cerita kamu berdiri di pojokan kamarku, aku sudah menceritakan apa yang ingin ya Tuhan, maaf ya, aku sudah menceritakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada manusia atau kepada orang-orang. Jadi aku harap kamu sudah tidak datang ke sini lagi karena aku sudah menceritakan apa yang kamu suruh. Dan ya, untuk yang mendengarkan, aku harap mungkin saja kalian bisa menyisipkan doa untuk beliau supaya tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Mohon maaf kali ini mungkin storytellingku agak berantakan karena aku kali ini sangat ketakutan.